Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 1241 akan mempresentasikan materi mengenai organisasi Bumi Putra, yakni Nahdlatul Ulama, serta biografi salah satu pendirinya, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalian pasti udah pernah dengar dong tentang Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama atau yang jika dibahasa Indonesiakan menjadi kebangkitan para ulama, disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar di Indonesia dengan persentase anggota 49,5% dari total penduduk muslim di Indonesia atau sekitar 115 juta orang, yang menjadikan NU juga sebagai organisasi masyarakat dengan jumlah anggota terbanyak di seluruh dunia. Nahdlatul Ulama dibentuk atas beberapa motif yang mendasari, yaitu yang pertama motif agama. Karena Nahdlatul Ulama lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di Nusantara, meneruskan perjuangan Wali Songo. Terlebih Belanda Portugis tidak hanya menjajah Nusantara, tetapi juga menyebarkan agama Kristen Katolik dengan sangat gencarnya. Mereka membawa para misionaris-misionaris Kristiani ke berbagai wilayah. Yang kedua, motif mempertahankan paham ahli sunnah wal jamaah. Karena NU lahir untuk membentengi umat Islam, khususnya di Indonesia, agar tetap teguh pada ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah, atau mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya, sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru yang tidak dikenal pada zaman Rasul yang bersifat menyesatkan. Nah, yang ketiga, motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme ini terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yakni kebangkitan para ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang sangat nasionalis. Sebelum Republik Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi yang bersifat kedaerahan seperti Jong Selebes, Pemuda Betawi, Jong Jawa, Jong Ambon, dan lain-lain. Tetapi kiai-kiai Nahdlatul Ulama justru mendirikan organisasi yang bersifat nasionalis. Dan yang terakhir adalah munculnya organisasi Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian gerakannya dianggap cenderung berbeda dengan kebiasaan praktik-praktik keagamaan Islam masyarakat lokal. Hal itu merupakan bagian dari efek picu yang mempercepat timbulnya organisasi Nahdlatul Ulama. Ditambah lagi, pada saat itu gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah di bawah pengaruh oleh ajaran Muhammad Kiai Abdul Wahab atau Wahabi dianggap sudah kebablasan karena sudah sampai pada keinginan membongkar makam Rasulullah SAW. Di balik sikap reaktif tersebut, sebenarnya para ulama Nahdlatul Ulama di Indonesia memiliki tujuan mempertahankan budaya pluralisme kebangsaan yang membumi, yakni yang pertama, pada tingkat lokal, para ulama NU tidak ingin membenturkan ajaran Islam dengan kebiasaan beragama masyarakat setempat. Tepatnya, para ulama NU berupaya selalu mengharmoniskan hubungan antara pengalaman agama dan praktik budaya lokal. Yang kedua, secara universal, para ulama NU berupaya memperkenalkan dan menghendaki penghargaan terhadap nilai-nilai perbedaan yang eksis di dalam masyarakat dunia, dengan menunjukkan toleransi dan pembelaannya terhadap upaya atau keinginan untuk menghilangkan kebiasaan. Terlebih hal itu, oleh pihak NU secara prinsip ditafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kalaupun dianggap bertentangan, maka merupakan konsekuensi dari keberagaman yang memang sudah ada, yakni masing-masing tentu saja memiliki pembenaran atau argumen yang logis. Yang ketiga, NU akan terus berdiri dan eksis sebagai pengayom kepentingan semua kekuatan dengan gerakan yang berorientasi kerakyatan. Infrastrukturnya sejak awal dibangun di atas 3 pilar utama: semangat kebangsaan atau Nahdlatul Watan, semangat atau kebangkitan ekonomi atau Nahdlatul Tujar, dan gerakan pengembangan pemikiran
pemikiran atau taswirul afkar Islam berbasis kultural di Indonesia. Berikut adalah peran Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan kemerdekaan NKRI. Yang pertama, menghimpun kekuatan militer. Laskar Hizbullah atau Tentara Allah dan Sabilillah atau Jalan Allah didirikan menjelang akhir pemerintahan Jepang dan mendapat latihan kemiliteran di Cibarusah, sebuah desa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Laskar Hizbullah berada di bawah komando spiritual Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan secara militer dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin. Adapun Laskar Sabilillah dipimpin oleh Kiai Haji Masyhur. Dia adalah pemuda pesantren dan anggota Ansor NU sebagai pemasok paling besar dalam keanggotaan Hizbullah. Peran Kiai dan santri dalam perang kemerdekaan ternyata tidak hanya dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah saja, tetapi banyak di antara mereka yang menjadi anggota tentara PETA atau pembela tanah air. Yang kedua, memengaruhi pemerintah agar menentukan sikap terhadap kekuatan asing. Peran ulama dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia tidak hanya sebagai pengobar semangat santri dan masyarakatnya, akan tetapi juga bertujuan memengaruhi pemerintah agar segera menentukan sikap melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pada tanggal 22 Oktober 1945, NU mengirim surat resmi kepada pemerintah yang isinya memohon dengan sangat kepada pemerintah Indonesia supaya menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap tiap-tiap usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia. Yang ketiga, tercetusnya Resolusi Jihad. Resolusi Jihad berisi kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Republik Indonesia RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan, serta umat Islam, terutama NU, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Dan kewajiban tersebut adalah jihad yang menjadi kewajiban tiap-tiap muslim yang berada pada jarak radius 94 km atau jarak di mana umat Islam diperkenankan sholat jamak dan puasa. Resolusi jihad tersebut akhirnya mampu membangkitkan semangat arek-arek Surabaya untuk bertempur habis-habisan melawan penjajah. Dengan semangat takbir yang dipegikkan oleh Bung Tomo, maka terjadilah perang rakyat yang heroik pada 10 November 1945 di Surabaya. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, organisasi Nahdlatul Ulama terus tumbuh dan berkembang hingga menjadi sebuah organisasi yang besar. Pada masa kini, terdapat beberapa pencapaian fenomenal yang telah ditorehkan oleh organisasi ini. Antara lain, yang pertama, penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional atas permintaan dari ulama NU di Indonesia. Keputusan Presiden ini bukan saja mengandung makna penghargaan kepada ulama dan pengakuan kepada kaum santri, namun lebih dari itu, Hari Santri telah berhasil menyambung dan menghidupkan kembali obor-obor perjuangan NU yang hampir saja tak tercatat dalam sejarah. Capaian kedua dari NU untuk Indonesia yang paling fenomenal berikutnya yaitu sikap bulat penolakan kebijakan full day school. Perjuangan NU melawan konsep kebijakan Kemendikbud yang tidak berpihak pada basis pendidikan NU ini berlangsung terus-menerus tanpa henti. Untuk menunjukkan keseriusannya, pada 9 Agustus 2017, PBNU tanpa sungkan mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran pengurus agar melakukan aksi menolak Permendikbud kontroversial itu. Setelah kebijakan dengan berbagai aksi penolakan di berbagai daerah, tepat hari Rabu 6 September 2017, Presiden menyatakan menggugurkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 dan menggantikannya dengan Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter atau PPK. Capaian ketiga adalah tentang Ormas Anti Pancasila. Pada Selasa 24 Oktober 2017, Perpu Ormas menjadi undang-undang oleh DPR disahkan secara resmi. Meskipun sampai pelik lantaran kekuatan parlemen terbelah menjadi beberapa kubu, voting pengesahan Perpu Ormas menjadi undang-undang akhirnya kian memupuskan langkah hukum Ormas Anti Pancasila di Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, seperti yang telah kita ketahui di awal, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, dengan anggota yang mencapai kurang lebih 115 juta orang.
di kediaman Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Kertopaten. Pada hari bersejarah itu, beberapa tokoh terlibat dalam pendirian organisasi NU antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Asnawi, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Nahrawi, Haji Ndoro Muntaha, Kiai Haji Abdul Hamid Faqih, Kiai Haji Abdul Hakim Lewi Mundi, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Mas Alwi, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Syekh Ahmad Ghanaim Al-Bishri. Adapun beberapa ulama lainnya yang juga hadir pada saat itu tak sempat tercatat namanya. Sekarang kita akan membahas seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama sekaligus Rais Akbar Nahdlatul Ulama yang pertama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan sosok yang dikenal sebagai tokoh ulama, pemikir, dan pejuang, serta pahlawan nasional yang menjadi salah satu tokoh besar Indonesia abad ke-20. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada Selasa Kliwon 24 Zulkaidah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi, di pesantren Gedang, Tambak Rejo, Kabupaten Jombang, dengan nama kecil Muhammad Hasyim. Dia merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Di masa kecil beliau hidup bersama kakek dan neneknya di desa Gedang. Ini berlangsung selama 6 tahun. Setelah itu beliau mengikuti kedua orang tuanya yang pindah ke desa Keras terletak di selatan kota Jombang, dan di desa tersebut Kiai Asy'ari mendirikan pondok pesantren yang bernama Asy'ariyah. Perjalanan keluarga beliau pula yang memulai pertama kali belajar ilmu-ilmu agama baik dari kakek dan neneknya. Desa Keras membawa perubahan hidup yang pertama kali baginya. Di sini mula-mula ia menerima pelajaran agama yang luas dari ayahnya yang pada saat itu pendiri dan pengasuh pondok pesantren Asy'ariyah. Dengan modal kecerdasan yang dimiliki dan dorongan lingkungan dan yang kondusif, dalam usia yang cukup muda, beliau sudah dapat memahami ilmu-ilmu agama, baik bimbingan keluarga, guru, atau belajar secara autodidak. Dalam usia 15 tahun, perjalanan awal menuntut ilmu, Muhammad Hasyim belajar ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, dan Rangitan di Tuban. Kemudian Bangkalan, Madura, di bawah bimbingan Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Setelah menikah dengan Nyai Nafisa, beliau kemudian pergi ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji bersama istri dan mertuanya. Di samping menunaikan ibadah haji di Mekah, beliau juga memperdalam ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya dan menyerap ilmu-ilmu baru yang diperlukan. Hampir seluruh disiplin ilmu agama dipelajarinya, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang menjadi kegemarannya sejak di tanah air. Pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 Hijriah atau 1899 Masehi, didirikanlah Pondok Pesantren Tebu Irem bersama rekan-rekan seperjuangannya seperti Kiai Abbas Butet, Kiai Soleh Benda Keret, Kiai Samsuri Wanantara, dan beberapa kiai lainnya. Segala kesulitan dan ancaman pihak-pihak yang benci terhadap penyiaran pendiri Islam di Tebu Ireng juga dapat diatasi. Di samping aktif mengajar, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan yang baik bersifat lokal atau nasional. Pada tanggal 16 Sa'ban 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, di Jombang, Jawa Timur didirikanlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama bersama Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama besar lainnya seperti yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya terbatas pada bidang keilmuan dan keagamaan, melainkan juga dalam bidang sosial dan kebangsaan. Beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajahan Belanda.
Pada tahun 1937, beliau didatangi pemimpin pemerintah Belanda dengan memberikan bintang emas dan perak tanda kehormatan, tetapi beliau menolaknya. Begitu pula pada masa penjajahan Jepang, pada tahun 1942, Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara di Jombang dan dipindahkan ke penjara Mojokerto, kemudian ditawan di Surabaya. Beliau dianggap sebagai penghalang pergerakan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Jabatan itu dipangkunya namun tetap mengajar di pesantren hingga beliau meninggal pada 25 Juli tahun 1947. Atas jasa semasa hidupnya terhadap negara, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964. Sekian penjelasan dari kami mengenai Nahdlatul Ulama serta biografi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.